Merdeka! Hari ini, Indonesia udah masuk ke usia 77 tahun, fams. Harus kita rayakan nih, untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia yang udah berhasil keluar dari masa penjajahan. Anyway, episode spesial Dirgahayu RI ini, kita kasih tahu ya, karya anak bangsa. Ada juga nih yang punya prestasi mendunia. Oh my wow, bikin bangga. Nggak sendirian kok, fams. Ali Zainal bakal nemenin kamu, fams. Mumpung lagi hari kemerdekaan, Bang Ali mau keliling Indonesia. Pakai apa? Pakai tikar ajaib. Waduh. Bagus banget karpetnya. Ini karpet made in Bekasi nih. Ini karpet bukan sembarangan karpet. Ini karpet udah dipakai di Istana Negara. Udah dipakai di masjid-masjid agung di Indonesia. Udah ke mancanegara. Neng, bagi satu ngapa? Terima ya bang. Maaf nih aku lempar. Emang kalau rezeki mah kagak kemana. Wah, tiap hari aja nih begini nih. Kan enak. Cakep ya. Ini dia nih. Ini yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Karena ukurannya jumbo, pasang karpet di Istana Negara harus dikerjakan keroyokan. Wah, seru. Anyway, kalau kamu ngira karpet ini berasal dari Turki, enggak kok. Permadani cantik ini buatan anak bangsa, fams. Berkat tangan terampil pengrajin dan otak kreatif pengusaha dalam negeri, karpet merah yang ada di Istana Negara ini dibuat di sini. Udah sejak tahun 2014, karpet ini menjadi bagian dari Istana Kepresidenan. Wah, kerennya kebangetan, fams. Satu contoh Istana Negara ya sebagai lambang negara kita ini menggunakan karpet produksi lokal bukan dari impor. Dan kita alhamdulillah Haji Karpet ini selalu ditunjuk untuk pengadaan karpet untuk Istana Negara, baik Istana Negara Jakarta, Istana Bogor, Jogja, terus di Cipanas dan sebagainya. Itu artinya apa? Produk lokal itu tidak kalah dengan produk dari luar. Cuma untuk merubah image inilah yang diperlukan. Merubah mindset masyarakat bahwa produk dalam negeri itu tidak kalah dengan produk luar. Dan kualitasnya pun juga insya Allah tidak kalah dengan produk luar. Selain Istana Negara, kantor BUMN dan kedutaan, hotel, serta masjid agung di seluruh Indonesia juga pakai karpet dari sini, fams. Oh my wow! Dulu nih, fams, karpet dipandang sebagai barang mewah yang dianggap nggak penting untuk dimiliki. Lain dulu, lain sekarang. Karpet kini nyaris menjadi barang yang wajib dimiliki setiap rumah di negeri kita. Gak cuma sebagai alas duduk saat acara arisan atau rebahan, karpet juga dipakai sebagai penghias ruangan supaya terkesan lebih elegan. Dari harga biasa sampai yang super mewah ada, fams. Untuk ciptakan karpet berkualitas, media kanvas digunakan sebagai alasnya. Untaian benang dipasang manual dengan mesin tembak ini. Proses pembuatan karpet di sini keren banget, fams. Kelihatannya gampang, padahal keterampilan pekerja dalam menarik benang sesuai pola dan komposisi warna ini sangat dibutuhkan, fams. Di sini ada 150 pengrajin yang terlibat dalam pembuatannya. Soal kualitas, gak kalah bersaing dengan karpet Timur Tengah, fams. Butuh waktu pelatihan sekitar 3 bulan supaya para pekerja bisa mengoperasikan mesin tembak benang ini. Kalau si kakak ini sih, dimaklumin aja kalau hasilnya berantakan. Masih pemula, fams. Pergerakan jalur benang harus sesuai dan gak boleh berantakan. Kalau ada yang salah, resikonya harus ngulang dari awal atau bahan kanvas jadi sobek. Di sini, karpet yang dibuat gak melulu dengan pola yang itu-itu aja. Segala motif, bentuk, dan karakter karpet bisa kok di-request. Bisa custom gitu, fams. Dari layar komputer, desain diaplikasikan ke media gambar lain untuk mempermudah para pengrajin merangkai benang menjadi lembaran karpet yang indah. Untuk karpet ukuran besar, pola harus kembali digambar di atas kanvas sebagai bahan lapisan dasar untuk merangkai benang menjadi karpet.
Pemilihan benang karpet nggak bisa sembarangan, fams. Untuk kualitas tinggi, benang wool dari bulu domba New Zealand biasa dipilih sebagai bahan dasar karpet. Biasanya sih, karpet dari benang wool bisa tahan sampai 20 tahun. Selain itu, karpet dari benang wool juga nggak gampang terbakar dan mampu menangkap partikel debu, sehingga ruangan tidak pengap atau banyak debu berterbangan. Selain benang wool dari bulu domba, bahan benang akrilik juga biasa dimanfaatkan. Bahan akrilik yang lembut biasa dipakai sebagai alas pada masjid atau rumah ibadah. Tinggal menunggu finishing aja nih. Pada tahap finishing, benang yang tersisa di sela-sela karpet harus dirapikan. Biasanya, fams, karpet ukuran standar rumahan, durasi pengerjaannya berkisar mulai dari 2-3 hari. Next, permukaan karpet harus dipangkas rata. Terakhir, ukiran pola karpet dibentuk hingga menghasilkan efek timbul agar lebih hidup. Makin keren deh pastinya. Dalam sehari, fams, tempat produksi karpet ini mampu membuat hingga lebih dari 4.000 meter persegi karpet. Karpet seukuran lapangan sepak bola bahkan bisa dibuat tanpa sambungan dengan desain dan motif khusus dari pemesan. Gokil banget, fams! Kualitas yang oke punya membuat karpet produksi dalam negeri ini udah terbang ke mancanegara, mulai Jepang, Australia, sampai Afrika. Oh my wow, Indonesia Mandunia! Malahan nih, fams, produsen karpet asli Indonesia sedang menjajaki untuk mewakafkan karpet buatan mereka ke Masjidil Haram di Mekah sana. Masya Allah, merdeka! Salah satu cita-cita kita untuk bisa mewakafkan karpet masjid di Masjidil Haram. Karena di Indonesia, masjid-masjid agung, alhamdulillah, hampir sebagian besar sudah menggunakan produksi kita. Nah, kalau kamu penasaran, lokasi pabrik dan galerinya ada di Pondok Ungu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Karpet di sini dijual dengan harga Rp600.000 sampai Rp3,5 juta per meter, fams. Tergantung bahan dan ukuran karpetnya. Selain karpet atau permadani, di sini juga ada keset dengan berbagai motif loh. Anyway, sebagai barang yang umumnya digelar di lantai, karpet menjadi rawan kotor, fams. Untuk perawatannya, karpet yang dipakai sebaiknya disedot debu atau dibersihkan dengan sapu lidi. Untuk proses pencucian, normalnya sekitar 6 bulan sampai setahun sekali. Karpet itu tidak boleh digulung dalam waktu yang agak lama dalam kondisi lembab. Karena itu akan menyebabkan banyak bakteri, jamur, sehingga menjadikan bulu-bulunya itu menjadi getas dan mudah robek. Kalau nggak mau repot, ada kok jasa pencucian karpet, fams. Di sini proses pengeringan dengan mesin bisa menyingkat banyak waktu. Dari yang tadinya 1 minggu lebih, kini hanya butuh sekitar 1 hari aja. Karpet yang udah kering 90% tinggal dijemur setengah hari aja, fams. Setelah kering, debu karpet bisa disedot dan disemprot dengan pengharum. Wangi, fams. Hehehe.